Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi, dan kajian di pagi hari ini kita akan mengambil hikmah dari kisah seorang tabi'in yang bernama Abu Kilabah Abdullah ibnu Zaidin al-Jurmi. Abu Kilabah Abdullah ibn Zaid al-Jurmi al-Basri. Dia seorang kibarut tabi'in, pembesarnya para tabi'in, generasi kedua setelah para sahabat, dan dia seorang perawi hadis yang sangat thiqah dan meninggal tahun 104 Hijriah, dan dia hidup sempat berjumpa dengan kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Bagaimana kisahnya? Tapi saya tidak hendak mengkisahkan biografi secara utuh. Saya hanya ingin mengkisahkan tentang wafatnya beliau, karena ini ada kaitan dengan sebuah pelajaran tentang betapa besarnya keutamaan sabar dan juga syukur. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ambil kisah ini dengan sanadnya dari Imam Auza'i dari Abdullah ibn Muhammad rahimahullahu taala, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, seorang pengeluar hadis. Yang menceritakan ini adalah Abdullah ibn Muhammad. Kata Abdullah ibn Muhammad ini, kharajtu ila sa'ilil bahri murabitan. Aku keluar saat itu menuju tepian pantai, dan aku bertugas sebagai penjaga perbatasan. Maksudnya perbatasan antar negeri Islam dan negeri kafir. Dan penjaga perbatasan itu memiliki keutamaan luar biasa dalam Islam. Kemudian dia mengatakan, falamma intahaitu ila sahil, ketika aku selesai berjalan-jalan bertugas menyisiri pantai, tepian-tepian pantai itu, kemudian tiba-tiba dari kejauhan aku melihat ada sebuah tenda di tengah padang pasir itu. Fiha rajulun qad dhahaba yadahu wa rijlahu wa thaqula sam'uhu wa basar. Tiba-tiba dalam kemah itu, kata Abdullah ibn Muhammad ini, aku mendapati seseorang yang sudah tidak punya kedua tangan dan tidak punya kedua kaki. Kemudian pandangannya melemah dan juga pendengarannya kurang. Coba ibu bayangkan, ada orang tidak punya tangan, tidak punya kaki, pandangannya sudah lemah rabun, dan pendengarannya juga sudah kurang, agak budak.
Kemudian ketika kata Abdullah ibn Muhammad mendekat kepada tenda tadi, dia mendengar orang cacat itu sedang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa doanya? Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi bihi syukra ni'matik allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala kathirin mimma khalaqta tafdila. Ya Allah, ajarkan aku bisa memujimu dengan pujian yang indah, agar aku bisa membalas rasa syukur akan nikmat yang kau berikan kepadaku, di mana engkau sudah utamakan aku dari seluruh makhluk yang kau ciptakan beberapa tingkatan. Lihat bagaimana orang ini, Bu. Orang ini tidak punya tangan, tidak punya kaki, pandangannya sudah melemah, telinganya pun sudah agak budak. Tapi isi doanya lihat, dia mengatakan, ya Allah auzi'ni, berikan kepadaku, ajarkan kepadaku, an ahmadaka hamdan, agar aku bisa memujimu dengan pujian yang indah. Untuk apa? Ukafi bihi syukra ni'matik, agar dengan pujian-pujian itu aku bisa membalas dan bisa bersyukur akan nikmat yang telah kau anugerahkan kepadaku, karena engkau sudah melebihkan diriku di antara seluruh makhluk yang kau ciptakan beberapa tingkatan. Kalau kita berpikir, apa yang disyukuri orang ini coba? Tangan tak punya, kaki sudah tak punya, pandangan pun sudah rabun, telinga pun sudah tidak bisa mendengar. Yang sehat itu hanya lisannya saja. Tapi dia berusaha dengan lisan yang sehat itulah dia bersyukur akan nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Abdullah ibn Muhammad ini menceritakan lagi, wallahi la atiyanna hadzal rajul wa la as'alannahu anna lahu hadza. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, aku harus tahu orang ini, aku harus tanya, kok bisa orang seperti itu memuji sedemikian rupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur akan nikmat dan ingin terus membalas nikmat itu dengan kesyukuran. Semangat orang ini, Muhammad atau Abdullah ibn Muhammad ini. Kemudian juga dia bertanya-tanya, karena orang yang seperti itu kan mustahil mengucapkan kalimat seperti itu. Jangankan orang seperti itu, ibu saja kadang-kadang baru diuji dengan sakit saja, mungkin sakitnya tidak parah, untuk mengucapkan kalimat seperti ini berat. Mungkin malah keluhan-keluhan yang kita keluarkan, karena biasanya ujian yang paling menggoyang iman itu kan sakit. Kalau orang mungkin kehilangan harta masih bisa sabar, ya. Ataupun orang-orang yang kita cintai mungkin meninggal, masihlah bisa kita ini untuk bersabar. Tapi kalau penyakit ini agak sulit, Bu, karena penyakit ini kan melekat di badan dan terkadang terus-terusan. Makanya kita lihat orang-orang yang sakit itu biasanya lebih banyak putus asa dibandingkan dia bersabar, kecuali dia punya iman. Terkadang orang sakit ini sudah tidak berpikir, Bu. Kalau ada orang mengatakan yang penting sehat, mau ke dukun, yang penting sehat, sudah enggak dipikir akidahnya lurus enggak lurus gitu ya. Mau musyrik, mau kafir, enggak peduli orang sakit itu, yang penting sembuh. Itulah orang sakit kayak gitu, Bu. Makanya setan itu lebih dekat kepada orang sakit. Kemudian diciptakannya putus asa orang sakit ini. Lah sementara orang ini tidak ada raut putus asa sama sekali. Malah dia dengan kondisi seperti itu malah bersyukur sekali gitu ya. Dengan kedua tangannya yang putus, kedua kakinya yang putus, mata dan telinganya sudah kurang juga, tapi terus memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur akan nikmat yang pernah Allah anugerahkan kepadanya.
Sehingga Abdullah ibn Muhammad ini mengatakan, apakah orang itu mengucapkan karena paham, karena ilmu, atau karena Allah berikan ilham sehingga dia mengatakan seperti itu? Jadi dia berusaha untuk mendatangi orang itu. Fa'ataitur rajula fasallamtu alaihi, maka aku pun datang kepada orang itu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Maka orang itu menjawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kata Abdullah ibn Muhammad ini, dia menceritakan lagi, sami'tuka wa anta taqulu Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala kathir mimma khuliqta tafdila fa ayyu ni'matin min ni'amillahi alayka tahmaduhu alaiha. Jadi kata Abdullah ibn Muhammad bertanya, maaf Tuhan, saya mendengar kamu tadi mengucapkan kalimat ya Allah, ajarkan aku agar aku bisa memujimu dengan pujian yang indah. Dengan itu aku bisa membalas rasa syukur akan nikmat yang telah kau anugerahkan kepadaku, dan engkau telah lebihkan aku dari seluruh makhluk yang kau ciptakan. Pertanyaannya, kata Abdullah bin Muhammad ini, nikmat apa dari nikmat-nikmat Allah yang kau syukuri itu apa? Kenapa kau memuji Allah sedemikian rupa? Kemudian orang ini mengatakan, wa ma tara ma sana'a rabbi, tidakkah kau lihat apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku? Coba, masih juga dia mengatakan seperti itu. Tidakkah kau lihat kondisiku ini, katanya. Padahal kondisinya tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak ada yang sehat di badannya kecuali lisannya saja. Tapi dia mengatakan, wa ma tara ma sana'a rabbi, tidakkah kau lihat kondisiku, katanya. Kemudian dia mengatakan, wallahi demi Allah, lau arsala as-sama' alayya naran fa ahraqatni wa amara al-jibala fadamaratni wa amara al-bihar fagharaqatni wa amara al-arda fabala'atni mazdadtu li rabbi illa syukra. Dia mengatakan, demi Allah, kalau seandainya Allah perintahkan langit untuk mengirim halilintar dan petirnya dengan api kemudian membakarku, ataupun gunung-gunung Allah perintahkan untuk menimpa diriku sehingga aku hancur lebur, atau Allah mungkin perintahkan lautan agar menenggelamkan diriku, atau mungkin Allah perintahkan bumi untuk menelan aku, demi Allah tidaklah menambah untukku kecuali rasa syukurku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, ini ucapan ini dalam. Maksudnya apa? Terkadang orang tidak pernah melihat dalam musibah itu ada kebaikan. Terkadang orang itu tidak pernah melihat di balik musibah itu ada kebaikan. Rata-rata orang memandang musibah ya musibah, musibah ya keburukan. Itu rata-rata orang kan itu. Makanya lihat, kalau orang diuji dengan kekayaan, persis seperti yang dikatakan Quran, Rabbi akraman, Allah sedang memuliakan aku. Coba lihat kalau ada orang kaya ditanya, macam mana kondisimu? Alhamdulillah. Mulailah orang kaya ceramah pula sama kita, kamu kalau ingin kaya jangan tinggalkan duha. Mulai dia ujub kan itu. Jangan lupakan istighfar, jangan lupakan solat malam. Iya, dia ngomong waktu kaya. Ya, kamu enggak lihat status saya tiap hari saya bangun malam, katalah. Cerita status pula. Itu waktu kaya itu ngomong gitu itu, ya. Coba habis itu Allah uji dengan kemiskinan, datang lagi sama orang itu, kira-kira solat duha lagi enggak tuh? Solat malam enggak dia? Status solat malamnya masih ada enggak? Enggak yakin. Kalau kita datang kepada orang kaya kemudian miskin yang tadinya menceramai kita baik-baik, boleh jadi mungkin dia terbalik kan itu. Entah apa yang Allah uji sama saya ini. Ya, begini begitu, ngeluh akhirnya. Itulah orang kalau diuji itu. Kalau orang beriman, pasti dia akan menggabungkan sabar dan syukur kan. Maka kenapa iman itu kalau dibagi dua, itu separuhnya sabar, separuhnya syukur.
Iman itu kalau dibagi dua, itu separuhnya sabar, separuhnya syukur. Mana dalilnya? Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan perkaranya seorang mukmin itu. In asabathu dharra sabar. Kalau Allah uji dengan berbagai macam ujian, dia pun sabar. Fakanat khairan lahu. Justru itu kebaikan bagi dia. Wa in asabathu sarra syakara fakanat khairan lahu. Kalau ditimpa sebuah hal yang indah bagi hidupnya, nikmat yang banyak, maka dia pun bersyukur dan itu baik bagi dia. Jadi seorang mukmin itu sama saja, mau diuji ya baik bagi dia, mau diberikan nikmat pun sama saja. Maknanya kemiskinan tidak menjadikan dia kufur, kemudian kekayaan pun tidak menjadikan dia kufur. Dua-duanya sama. Ya. Kita teruskan. Ya. Jadi orang ini mengatakan, sekiranya Allah memberikan berbagai macam ujian kepadaku, mau langit mengirimkan halilintar kepadaku, mau gunung menimpaku, mau lautan menenggelamku, dan begitu seterusnya, tetap aku tidak akan menambah kecuali kesyukuranku kepada Rabbku, kata orang ini. Kemudian dia mengatakan, kenapa alasannya? Alasannya, lima an'ama alayya min lisani hadza. Karena dari seluruh badanku Allah belum membuat cacat lisanku. Aku masih bisa bersyukur. Ya. Okelah, tanganku hilang, kakiku hilang, pandanganku sudah mulai rabun, telingaku sudah mulai kurang, tapi lisanku masih sehat. Ini yang tidak bisa kita lakukan, mensyukuri nikmat yang ada, tidak memikirkan nikmat yang sudah tidak ada. Ini yang kalau orang bisa mengucapkan kalimat ini luar biasa, karena kebanyakan orang pusing itu karena memikirkan nikmat yang sudah tidak ada tuh. Nikmat yang ada nggak pernah disyukuri itu. Makanya kan saya pernah bercerita sama ibu kisah siapa? Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair rahimahullahu ta'ala, putra daripada Zubair ibn Awam, orang yang paling abid, ahli ibadah, paling sabar, paling syukur. Luar biasa biografinya itu, Urwah bin Zubair ini. Jadi saat kakinya Urwah ini harus diamputasi, saat kakinya Urwah diamputasi karena penyakit, ya, seperti mungkin kena gula kan harus diamputasi itu kadang-kadang kan. Kemudian dia menghadap tabib dokter dan mengatakan, apakah kakiku harus dipotong atau diamputasi? Kata dokter, ya, ini tidak bisa diselamatkan. Kemudian dokter mengatakan, tetapi Urwah, ya Imam, ketika dipotong kakimu pasti kau akan merasakan sakit yang luar biasa. Sebaiknya kau minum khamr. Karena di zaman itu kan belum ada alat bius gitu ya. Ya caranya minum khamr supaya tidak sakit, supaya mabok gitu kan. Tetapi Urwah mengatakan, kalau seandainya aku harus mabok dan minum khamr, kemudian Allah takdirkan aku mati, berarti aku mati sedang mabuk. Aku tak mau, katanya. Sebaiknya tunggu aku melaksanakan 2 rakaat solat, waktu solat itulah kau potong, katanya, kakiku. Kalau Allah takdirkan aku mati, berarti aku mati dalam kondisi solat. Luar biasa kan. Ya, harusnya kita ini berdoa seperti itu, minta kepada Allah kalau bisa kita diwafatkan itu dalam posisi ibadah, ya, supaya secara lahiriah itu mengarah kepada husnul khotimah. Ya. Akhirnya ketika dia sholat betul-betul dipotong. Ya namanya dipotong ya sakit, walaupun sedang sholat. Akhirnya kemudian karena dia tidak tahan, pingsanlah Urwah ini, pingsan. Maka sang tabib berusaha untuk menyadarkan Urwah ini, suruh bangun. Ketika Urwah siuman, datang pula kemudian orang menghabarkan bahwa putranya meninggal. Baru dia siuman dari amputasi itu, tiba-tiba dihabarkan kepada Urwah, ya Urwah, anakmu meninggal. Coba bayangkan, terkadang ujian ini datang bertubi-tubi itu. Habis hilang kakinya, datang pula kabar anaknya meninggal.
Tapi Urwah hanya mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala kondisi. Sang tabib ini heran, kenapa Urwah mengatakan alhamdulillah? Akhirnya kemudian kata Urwah kepada sang tabib ini, tidakkah kau lihat anggota badanku? Allah berikan kepadaku 2 tangan dan 2 kaki, kau baru putus 1, masih ada 3 katanya. Kemudian datang kepadaku kabar putraku meninggal, aku loh punya putra 5, kalau mati 1 masih ada 4 katanya. Nah ini yang belum bisa kita rasakan seperti ini. Terkadang kita ini memikirkan musibahnya, tidak pernah memikirkan nikmatnya. Lah inilah yang dirasakan oleh orang cacat ini. Dia mengatakan, kenapa aku mengatakan bahwa aku terus bersyukur kepada dan bersabar? Karena dari semua anggota badanku, lisanku masih sehat, masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, walakin ya Abdullah, idza ataitani li ilaika haja qad tarani ala ayyi halatin ana lastu aqdar li nafsi ala dhurrin wala naf'in wala qad kana ma'i baniyun li yata'ahadani fi waqti salati wa yuwaddi'uni wa idza ji'tu at'amani wa idza atashtu syaqani wa laqad faqadtuhu mundu 3 ayyam fatahassasu li rahimakallah. Fatahassasu li rahimakallah. Baik. Jadi orang ini mengatakan, orang cacat ini, wahai Abdullah, engkau datang kepadaku, saya kira engkau ada hajat kepadaku. Tetapi dia mengatakan, kau lihat kondisiku sekarang kan, aku tidak punya kaki, tidak punya tangan, pandanganku melemah, kemudian pendengaranku juga melemah. Aku tidak sanggup untuk menolak madarat ataupun memberikan manfaat. Sebenarnya di tenda ini ada anak kecil, itu anakku. Dia setiap hari menolong solatku, mewudukan aku. Apabila aku lapar, dialah yang memberi makan kepadaku. Apabila aku haus, dialah yang memberikan minum kepadaku. Masalahnya wahai Abdullah, anak itu sudah 3 hari menghilang. Tolong cari untukku, bisa enggak? Artinya orang cacat ini sudah 3 hari tidak makan, 3 hari tidak minum. Ya mungkin kalau solat, mungkin dengan cara meniatkan begitu, karena tidak punya tangan untuk wudu tak bisa, tayamum juga tak bisa. Ya mungkin dengan cara dipikirkan kan, itu dibayangkan. Pakai apa? Enggak punya tangan, enggak punya kaki. Berarti kondisinya mengenaskan. 3 hari tak makan, tak minum, seperti apa coba? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah mati orang cacat ini. Tapi Allah masih berikan kekuatan dia hidup, sehingga dia minta kepada Abdullah bin Muhammad ini, bisa enggak kau carikan anakku tuh, sudah 3 hari tak pulang dia. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Muhammad, dia mengatakan, wallahi, demi Allah, orang sepertimu layak dibantu. Orang sepertimu layak dibantu. Karena membantu orang sepertimu a'dhamu indallahi ajran. Demi Allah, ini pahala yang sangat besar. Saya akan cari. Tapi sifatkan anakmu seperti apa? Ya. Akhirnya kemudian dia pun menceritakan anaknya begini. Kemudian famadaitu, aku pun pergi. Dia mengatakan, ketika aku pergi ghaira ba'id, sudah tidak jauh dari tenda itu. Ya. Hatta sirtu baina kithban minar ramli. Ketika aku sudah tidak jauh dari tenda itu, aku melihat kok ada jasad tergeletak di antara pasir-pasir, padang pasir. Fa idza ana bil ghulam qad iftarasahu sab'un wa akalalah. Tiba-tiba aku melihat ada jasad, separuh dagingnya sudah habis dimakan binatang buas, dan dia pun sudah tergeletak mati. Fastarja'tu, aku pun mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya anak itu adalah anak daripada orang cacat itu. Berarti orang cacat itu sudah enggak punya apa-apa lagi kan? Anak satu-satunya yang membantu mewudukan, menyolatkan, menyuapkan, memberi minum dan juga memberikan kebutuhan orang tuanya ini rupanya sudah meninggal dunia. Dan mengenaskan meninggalnya karena diterkam serigala, diterkam harimau atau apal binatang buas dan dimakan sebagian dagingnya. Kemudian orang ini Abdullah bin Muhammad mengatakan, aku bingung apa yang harus aku katakan kepada orang cacat itu. Fa bainama ana muqbilu nahwihi id khatara alayya qalbi, id khatara ala qalbi dzikra Ayyub alaihi salatu wassalam. Jadi saat dia kemudian bingung nih mau menceritakan apa ini, teringatlah satu kisah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Mulailah kemudian setelah dia merancang untuk menghibur orang cacat itu dengan sebuah pertanyaan tentang kisah Nabi Ayyub, mulailah dia mendekat dan hendak menghabarkan kematian putranya, tapi dimukodimahi dengan cerita dulu. Harusnya begitu, Bu. Ya. Kalau ada kawan ibu kena musibah gitu ya. Mungkin dia enggak dengar, mungkin saudaranya meninggal atau apa orang yang dicintainya meninggal, atau mungkin rumahnya kebakaran atau apalah kan, dan orang ini belum tahu ya, jangan langsung diceritakan ulang, nanti shock nantinya, tapi dihibur dulu gitu maksudnya. Baru setelah tenang baru cerita. Seperti kisahnya siapa? Ummu Salamah ya. Jadi Ummu Salamah itu kan punya anak kecil, anak daripada Abu Thalha, tapi bukan anaknya dari istri sebelumnya. Abu Thalha itu punya anak namanya Abu Umair. Itu anak yang paling dicintai Abu Thalha. Jadi ketika Abu Thalha keluar dalam sebuah hajat beberapa hari, kan anak itu lagi sakit, kemudian dirawat oleh Ummu Sulaim ya. Bukan Ummu Salamah, Ummu Sulaim. Namanya Rumaisah bintu Milhan, yang Rasul habarkan, aku melihat Rumaisah di sorga. Ummu Sulaim ya. Jadi Ummu Sulaim ini merawat anaknya, tapi Allah takdirkan meninggal juga gitu ya. Kemudian dia marah sama keluarganya karena ketika meninggal anak itu, keluarga Abu Thalha banyak menangis. Kata Ummu Sulaim, kalau kalian menangis di rumah ini keluar, jangan ada yang menangis, dan jangan ada yang menceritakan kisah kematiannya dengan suamiku kecuali aku, katanya. Jadi ketika Abu Thalha datang, Abu Thalha ya biasa, kayak saya ini seorang bapak punya anak kecil, ya pasti nanya anaknya lah, apalagi habis safar kan gitu ya, apalagi anak itu masih kecil. Tapi Ummu Sulaim ini cerdas, anak itu dimandikan, kemudian didandani, kemudian ditidurkan seolah-olah tidak mati ya. Jadi ketika Abu Thalha melihat anaknya sedang tertidur, kata Ummu Sulaim, jangan kau bangunkan, dia sedang tertidur, sebaiknya kau makan dulu. Nah, kebetulan Ummu Sulaim sudah memasakkan masakan kesukaan Abu Thalha. Kemudian malam itu betul-betul Ummu Sulaim berdandan. Ini yang enggak bisa dilakukan ibu-ibu nih. Ya, kadang-kadang kalau ada musibah itu, entah saudaranya meninggal, udah kusut semua, Bu, padahal ibu masih ada suami itu. Ya, lihat Ummu Sulaim, walaupun ada musibah tetap dia akan dandan untuk suaminya. Ini murung aja, nggak mau dandan seminggu bawa bawang kan itu. Jadi Ummu Sulaim ini tetap dandan melayani suaminya, sampai betul-betul kemudian setelah melayani suaminya, suaminya tidur biar istirahat, namanya baru datang kan, hilang capeknya, sudah kenyang perutnya ya, kemudian sudah syahwatnya terobati, kemudian lelah letihnya sudah hilang karena tidur kan itu. Artinya kan otaknya sudah mulai tenang tuh, karena tiga-tiganya sudah terpenuhi. Baru sepertiga malam akhir bangun, barulah Ummu Sulaim bercerita. Ya, ceritanya pun tidak langsung mengatakan anak mau meninggal, enggak. Dia coba memberikan mukadimah dulu dengan mengatakan, bang, bagaimana kalau tetangga sebelah nitip barang nih, tiba-tiba titipan itu mau diambil lagi, kasih nggak nih, apa ditahan? Kata Abu Thalha, ya dikasih lah, itu kan barang orang, katanya.
Oke, sekarang Allah sudah titipkan kepada kita anak. Kalau Allah minta kira-kira kau redho enggak? Ya kan, karena mukadimahnya sudah jauh, mau tidak mau ya sudah kan. Sempat mau marah gimana kan itu. Kenapa enggak ngasih tahu dari awal kan itu ya. Tapi lihat kebaikannya Ummu Sulaim radhiyallahu Abu Talha. Makanya dia kemudian keesokan harinya membawa jasad putranya kepada Rasulullah dan menceritakan apa yang dilakukan Ummu Sulaim istrinya kepadanya. Apa kata Rasulullah? Semoga Allah memberkahi malam kalian ketika melakukan hubungan. Rupanya kehilangan Abu Umair, lahirlah banyak keturunan dari Ummu Sulaim dan Abu Talha. Ya. Lah ini nih Abdullah ibn Muhammad ini ingin menceritakan kepada siapa? Orang cacat ini dengan mukadimah dulu menceritakan tentang kisah Nabi Ayub. Jadi dia mengatakan, ya fulan, ya, bagaimana tentang Nabi Ayub? Anta akram ala Allah am Ayub an-Nabi? Wahai Tuhan, saya mau tanya sama kamu. Kalau engkau dibandingkan dengan Nabi Ayub, mana yang lebih mulia? Kamu atau Nabi Ayub? Maka orang cacat ini mengatakan, bal Ayub rahimakallah. Ya tentu Nabi Ayub lah lebih mulia dibandingkan aku. Kok dibandingkan pula dengan seorang Nabi katanya? Nabi Ayub lebih mulia dibandingkan aku katanya. Kemudian kata Abdullah bin Muhammad ini, hal alimta ma sana'a bihi rabbuh. Kamu tahu enggak cerita bagaimana Ayub itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Alaysa qad ibtalahu bimalihi wa alihi wa waladi? Bukankah Ayub itu sudah diuji hartanya, keluarganya, anak-anaknya? Maka kata orang cacat itu, bala tentu. Ya. Qultu, kemudian aku katakan, fa kaifa wajadahu? Bagaimana sikap Nabi Ayub setelah diuji oleh Allah? Hartanya dimusnahkan, keluarganya menjauhi dia sampai kerabat-kerabatnya. Bahkan Ayub diberikan penyakit sama, tidak ada yang selamat dari badannya kecuali lisannya saja. Jadi Ayub itu semua isinya borok-borok itu, dari atas kepala sampai kaki, benjol-benjol, isinya nanah dengan darah. Tidak ada satupun anggota badan kecuali ada benjolan, isinya nanah dengan darah, menjijikan dan bau. Yang selamat lisannya saja. Jadi orang ini bertanya, Nabi Ayub loh sudah diuji hartanya, keluarganya menjauh, kemudian anaknya meninggal. Kamu dengar enggak bagaimana sikap Nabi Ayub menghadapi ujian itu? Maka kata orang cacat ini mengatakan, wajadahu sabiran, syakiran, hamidan. Ya, Nabi Ayub tetap sabar, tetap bersyukur dan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qultu, aku katakan, katamu Abdullah ibn Muhammad ini, lam yardha minhu dzalik hatta awhasha min aqribaihi wa ahibbah. Bahkan lebih daripada itu, engkau tahu ceritanya Ayub kan? Bahwa seluruh keluarganya, seluruh kerabat-kerabatnya, seluruh orang-orang yang pernah mencintainya menjauh semuanya. Kemudian orang cacat ini mengatakan, na'am ya. Kemudian kata Abdullah bin Muhammad, fa kaifa wajadahu rabbu? Bagaimana Nabi Ayub menghadapi ujian itu? Maka dia tetap mengatakan, wajadahu sabiran syakiran hamidan. Ayub tetap sabar, tetap bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah cerita Nabi Ayub, mungkin orang cacat ini tidak sabar. Kenapa orang ini cerita Nabi Ayub? Ada apa? Ya, mulai merasakan nih, dia kan dari awal suruh nyari putranya. Habis itu datang selang beberapa waktu kemudian bercerita Nabi Ayub. Jadi orang cacat ini bingung, ada apa ini kan? Kenapa di mukadimah seperti itu? Makanya dia mengatakan, ya fulan, tidaklah usah kau ini berpanjang-panjang cerita, ya. Aujiz rahimakallah, singkat saja maksudmu apa? Maksudnya, tidak usah panjang-panjang, singkat maksudmu apa ini dengan cerita Nabi Ayub ini? Qultu lahu, maka kata Abdullah ibn Muhammad ini, innal ghulam alladhi arsaltani fi talabihi wajadtuhu baina kusbanir ramli wa qad iftarasahu sab'un fa akala lahm. Sesungguhnya anak yang kau perintahkan aku mencarinya wahai Tuhan berada di tumpukan-tumpukan pasir, dan aku sudah mendapati dia meninggal diterkam binatang buas dan dimakan sebagian dagingnya. Fa'adzamallahu lakal ajra wa alhamaka sabra.
Semoga Allah besarkan pahala musibahmu dan semoga Allah berikan kesabaran kepadamu. Coba ibu bisa bayangkan musibah orang ini, ya, sudah hidup sendirian di kemah, tidak ada orang lain kecuali dia. Kemudian Allah berikan ujian, tangannya hilang, kakinya pun tak ada, pendengarannya pun kurang, matanya pun sudah rabun, dia pun harus dilayan lagi dengan anaknya. Kalau solat, anaknya yang membantu dia solat, anaknya yang mewudukan. Kalau dia lapar, anak yang beri makan. Kalau dia haus, anak yang berikan minum, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba yang selama ini anaknya yang membantu dia meninggal dunia. Ini ujian apa lagi nih? Ya, luar biasa ujiannya. Makanya kemudian Abdullah bin Muhammad ini berusaha menyabarkan, semoga Allah membesarkan pahalamu dan semoga Allah membesarkan kesabaranmu. Tiba-tiba orang ini mengatakan, alhamdulillah alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzab bin nari. Masih juga dia mengatakan, segala puja dan puji hanya milik Allah. Bayangkan coba ya. Sudah tidak ada lagi yang melayani dia itu. Ketika dihabarkan anaknya meninggal, masih juga dia mengatakan alhamdulillah yang telah menciptakan dari keturunanku anak yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah sehingga dia tidak diazab dengan neraka. Jadi orang cacat ini, dia mengatakan kepada Abdullah bin Muhammad ini, wahai fulan, saya bersyukur kepada Allah kalau anakku meninggal. Seolah seperti itu. Karena anak itu selama bersamaku tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dia anak yang berbakti. Sehingga kalaupun dia harus mati diterkam binatang buas, saya yakin dia tidak mungkin diazab karena dia tidak pernah bermaksiat. Dia anak soleh satu-satunya yang aku punya, katanya. Lihat bagaimana dia bersyukur. Dan ini juga pelajaran bagi kita kan, ya, bahwa kalau kita punya keturunan maka jaga keturunan itu. Jangan sampai kemudian anak yang kita banggakan, yang harusnya mendoakan kita setelah kematian, dia pula yang menyeret kita dari api neraka. Dan bersyukurlah kalau Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kematian anak kita yang belum balik. Artinya anak itu belum punya dosa kan, dan kelak akan jadi syafaat bagi orang tuanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun istarja mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un wa sahika sahqatan famata. Kemudian dia tersedak, ya, seraya menghembuskan nyawa terakhirnya, kemudian dia pun meninggal dunia. Kata Abdullah ibn Muhammad, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, azumat musibati, sungguh besar musibah ini. Orang seperti dia yang Allah berikan cacat yang luar biasa dari tangan, kaki, pendengaran, penglihatan, dan kehidupannya juga tidak ada apa-apa di tenda itu kecuali dia dan anaknya. Tapi orang ini melihat kesabaran yang luar biasa. Akhirnya kemudian dia mengatakan, demi Allah, apa yang harus aku lakukan dengan jasad orang ini, katanya. Kalau aku seandainya mengurus jasad ini, aku membawanya, aku tidak sanggup membawanya. Kalau aku urus dia fardu kifayah, tidak ada perlengkapan di sini, aku sendirian. Akhirnya dia pun sedih, hanya bisa menutup jasadnya, kemudian menangis di dekat kepalanya. Kata Abdullah bin Muhammad, aku hanya bisa menangis karena tidak bisa ngurus jasadnya. Ya. Kemudian tiba-tiba ketika dia sedang menangis, ittahajjama alayya arba'atu rijalin. Tiba-tiba datang 4 orang lewat di situ. Ya. Kemudian 4 orang yang lewat di situ mendengar di dalam tenda itu ada orang nangis. Turunlah 4 orang ini, kemudian melihat ke dalam tenda, rupanya kenal kepada orang ini. Kau di sini wahai Abdullah ibn Muhammad, ada apa engkau di sini? Ya. Kemudian Abdullah ibn Muhammad menceritakan dari mulai dia datang ketemu orang ini sampai kemudian disuruh mencari anaknya sampai kemudian meninggal, diceritakan lengkap. Jadi 4 orang ini heran. Ya. Akhirnya kemudian 4 orang ini mengatakan, bisa kau singkap tu wajahnya orang ini? Orang ini kok hebat sekali. Bagaimana kesabarannya, bagaimana syukurnya.
Akhirnya disingkaplah kain yang menutup wajahnya ini. Empat-empatnya orang tiba-tiba mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kan Abu Kilabah Al-Jurmi. Siapa yang tidak kenal Abu Kilabah Al-Jurmi? Seseorang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya, seorang yang sangat ma'ruf ya. Di zaman itu siapa yang tidak kenal Abu Kilabah? Dia ulama besar, karena dia belajar kepada banyak para sahabat. Salah satu riwayat hadis yang dikenal adalah duduk di antara dua sujud. Kalau hadis tentang duduk di antara dua sujud itu salah satu perawinya adalah Abu Kilabah. Mengambil riwayat Abu Kilabah itu. Apakah setelah sujud itu duduk di antara dua sujud, sujud istirahat kan? Ya, dalam solat kalau tidak salah itu salah satu perawinya adalah Abu Kilabah. Bukan duduk di antara dua sujud, afwan. Duduk istirahat dari sujud ke bangkit. Ya. Apakah setelah sujud langsung bangkit, ataukah setelah sujud itu ada duduk istirahat dulu baru bangkit, gitu maksudnya. Nah, ini kan polemiknya dari hadis Abi Kilabah yang kita ceritakan ini. Lah, Abi Kilabah ini bukan orang biasa, Bu. Dia ulama. Bahkan dia pernah diminta untuk menjadi qadhi kerajaan, tapi dia tak mau. Ya, jadi di zaman itu Abu Kilabah diminta untuk menjadi qadhi, mungkin hakim besar di Syam itu, tapi dia lari. Dia sembunyi, ya, tidak mau dia. Kalau seandainya Abu Kilabah ini mau jadi orang besar, orang kaya dia, bagaimana coba kalau dia diangkat menjadi qadhi kerajaan, kan fasilitasnya kan dikasih kan. Rupanya Abu Kilabah ini lari, tidak mau jadi qadhi, malah hidup di padang pasir. Akhirnya Allah berikan takdir seperti itu. Dia memilih lari dari dunia dan mengejar akhirat, tapi Allah uji agama dan dunianya Abu Kilabah ini. Jadi ketika empat orang ini kan Abu Kilabah ini, ya, langsung mereka mencium keningnya, mencium badannya karena cintanya, dan mengatakan ini orang yang paling mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian orang ini memuji, Fulan Abdullah, tahu enggak orang ini? Orang ini adalah orang yang matanya tidak pernah bermaksiat dan badannya selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya empat orang ini kemudian merawat jasadnya Abi Kilabah, memfardu kifayakan, memandikan, mengkafankan, kemudian menguburkan. Setelah selesai penguburannya, kemudian Abdullah ibn Muhammad bercerita, setelah aku meninggalkan tempat itu, aku pun tertidur. Tiba-tiba dalam tidurku, fara'aituhu fima yaran naim fi radati min riyadil jannah. Ketika aku tertidur, aku dimimpikan pula dengan Abu Kilabah ini, orang cacat ini. Aku lihat dia sudah lengkap semua fisiknya, dan dia berada di taman-taman sorga. Di taman-taman sorga. Wa alaihi khullatan min khulalil jannah, dan aku lihat dia sedang memakai kain-kain sutra dari sorga. Wa huwa yatlul wahya, sementara dia membacakan ayat salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian, dan sorga adalah sebaik-baik nikmat bagi orang yang sabar. Fakultu, kemudian aku katakan, kata Abdullah bin Muhammad ini, ya, bukankah engkau adalah orang yang aku mintai bantuan? Ya. Alasta bisahibi, bukankah engkau sahabatku? Qala, kata Abu Kilabah dalam mimpi itu mengatakan, ya, engkau sahabatku. Qultu anna laki hada, kok bisa kamu mendapatkan kenikmatan seperti ini? Ya. Kok bisa? Ini dalam mimpinya nih, masih cerita mimpinya siapa? Abdullah ibn Muhammad. Kok bisa kamu dapat kenikmatan, keindahan, fasilitas yang sedemikian luar biasa di surga ini? Apa yang kau lakukan? Maka kata Abu Kilabah mengatakan, inna lillahi darajat la tunal illa bis sabri indal bala wasyukri indar raha ma khasyatillahi azza wa jal fis sirri wal alaniyati. Ini rahasianya, Bu. Ini kata-kata Abu Kilabah
yang dipesankan oleh beliau kepada Abdullah ibn Muhammad dalam mimpinya. Kenapa dia sampai mencapai derajat tinggi di sorga itu? Kata dia, sesungguhnya Allah itu memiliki derajat-derajat di sorga, yang derajat-derajat tinggi itu tidak mungkin dicapai kecuali sabar ketika mendapatkan ujian, syukur ketika mendapatkan nikmat, disertakan dengan rasa takut kepada Allah, baik dalam kondisi terang-terangan atau dalam kondisi rahasia. Berarti di sini kuncinya 3: sabar, syukur, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu nasihatnya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya perdalam masalah sabar ya. Sabar itu adalah amalan yang paling tinggi dalam Islam. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami lengkapkan pahala orang yang sabar itu tanpa hisab kelak pada hari kiamat. Kenapa satu-satunya ya amalan yang menjadikan manusia dapat pahala tanpa batas ada di sabar? Satu amalan yang berpahala tanpa batas itu cuma sabar. Itu pahalanya tanpa batas. Kalau sholat, puasa, zakat atau ibadah yang lain itu ada batas pahalanya. Seperti baca Quran, 1 huruf 10 kebaikan. Kan ada batasnya 10 kebaikan. Sedekah dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat kan itu. Tapi sabar ini tidak ada batas. Ya. Karena sabar ini masuk pada semua lini kehidupan. Sabar ini masuk pada semua lini kehidupan. Makanya kenapa para ulama itu menggolongkan sabar itu kepada 3 kategori kan? Baik ibu melaksanakan ketaatan kepada Allah, berhajat kepada kesabaran. Sebab kalau orang tidak sabar tidak mungkin melaksanakan ketaatan. Solat ibu kalau nggak sabar nggak solat. Ya, puasa kalau nggak sabar nggak jadi puasa. Haji kalau nggak sabar ludes uangnya nggak jadi haji. Ya. Jadi semua ibadah itu berhajat kepada sabar. Sebab kalau tidak sabar nggak jadi ibadahnya. Ya. Kemudian yang kedua, sabar juga mencakup meninggalkan semua kemaksiatan. Ketika ada orang gibah, sabar untuk tidak ikut gibah. Ketika ada orang bermaksiat, sabar untuk tidak maksiat. Ketika ada orang minum khamr, sabar tidak ikut minum khamr. Ketika ada orang berzina, sabar untuk tidak berzina. Ketika ada orang mencaci, sabar untuk tidak ikut-ikut mencaci. Itu kan perlu kesabaran tuh. Sebab terkadang kita ini karena tidak sabar ikut orang. Orang gibah ikut juga nimbrung di situ. Ibu tak sabar, akhirnya ikut juga gibah di situ. Ibu pula provokatornya. Ya. Jadi sabar ini juga mencakup juga menahan syahwat kita supaya jangan terjerumus kepada maksiat. Termasuk juga sabar kepada masalah qada dan qadar itu. Apa yang terjadi dari kehidupan kita ini semuanya harus sabar. Ibu menghadapi badan ibu sendiri harus sabar, menghadapi suami harus sabar, menghadapi anak-anak harus sabar, menghadapi tetangga harus sabar, menghadapi penyakit harus sabar, menghadapi ekonomi harus sabar. Jadi sabar itu masuk ke semua lini, masuk kemana-mana gitu sabar itu. Makanya kenapa sabar ini luar biasa dalam Al-Quran, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bicara soal sabar itu menyebutkan 90 kali dalam Quran itu kalimat sabar itu. Saking mulianya sabar, terkadang diiringkan disebut satu nafas dengan perintah solat, dengan kalimat solat. Seperti Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was solat. Mintalah pertolongan kepada dengan sabar dan solat. Terkadang diiringkan dengan solat. Dan kita tahu ibadah solat itu ibadah luar biasa. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala iringkan sabar itu dengan kebersamaan Allah dengan hambanya. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Dan kebersamaan Allah dengan orang sabar ini kebersamaan khusus, bukan kebersamaan umum. Ya. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala iringkan dengan al-falah. Falah itu artinya kesuksesan, keberuntungan.
Seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, dan tetapkanlah bersiagamu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Allah sebut iringkan dengan kalimat falah. Bahkan terkadang Allah juga iringkan dengan syukur. Allah mengatakan inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ya. Jadi sabar ini luar biasa karena Allah iringkan dengan ibadah-ibadah mulia. Terkadang begini, Bu, kalau kita tadi telaah ya kisah Abu Kilabah Al-Jurmi Al-Basri At-Tabi'i ini, dan juga tadi saya selipkan kisah Nabi Ayub. Ya. Maksud saya gini, Bu, terkadang ada orang sabar karena dia menghadapi penyakit. Dengan kesabaran itulah akhirnya sembuh penyakitnya. Justru dengan sabar itulah menyembuhkan penyakit kan. Sebab kalau orang tidak sabar, semua obat diminum matilah dia. Ya, karena nggak sabar, kata dokter, makan ini 3 kali, dimakannya 7 kali sama dia. Karena nggak sabar. Ya. Atau mungkin karena saking keselnya dokter itu, ibu bolak-balik, sebenarnya sudah nggak ada obat dokter itu. Tapi ibu bolak-balik ke dokter, kesel lah dokter itu. Mungkin dia bercanda, minum air kencingmu katanya. Padahal bercanda, diminum air kencing mati. Ini dokternya bercanda karena nggak sabar kan gitu ya. Orang nggak sabar itu cepat mati itu nantinya ya. Sabar, kadang-kadang sabar itu membuahkan hasil. Ya. Kadang kata dokter jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini. Betul-betul ibu turuti itu. Oh, jangan makan ini, dihindari makan itu. Betul-betul sembuh. Tapi orang yang nggak sabar, semua pantangan main makan saja. Kata dokter jangan dimakan, dimakan. Ini jangan makan ini, kolesterol naik. Nggak apa-apa. Kan itu semua takdir. Kalau Allah berkehendak, jadilah mati dia. Kan itu ya, Bu ya. Makanya terkadang sabar itu membawakan hasil. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan, ibu mungkin sudah sakit, ibu sudah sabar, tapi sampai mati, Bu, nggak membuahkan hasil sabarnya. Betul-betul ibu meninggal, tapi ibu meninggal di atas kesabaran. Apakah kemudian percuma sabarnya? Tidak. Perhatikan sebuah hadis. Nabi SAW sampai mengatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala ats-tsawaba law anna juludahum kanat qurridat fid dunya bil maqarid. Nanti pada hari kiamat, orang-orang yang tidak pernah diuji itu dengan sakit, sehat aja hidupnya. Ya. Tapi kemudian anggaplah meninggalnya ketabrak mati, tapi tidak pernah dia sakit di dunia. Betul-betul sehat di dunia. Jadi ketika pada hari kiamat dia melihat bagaimana pahala yang Allah berikan kepada orang yang diuji dan sabar luar biasa. Mereka pun yawaddu ahlul afiyah, kata Rasul. Orang-orang yang sehat di dunia berangan-angan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hina yu'ta ahlul bala, ketika orang-orang yang diuji oleh Allah diberikan pahala banyak, yu'ta ahlul bala tsawab, diberikan pahala banyak, mereka pun mengatakan lau anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Seandainya sewaktu mereka di dunia, mereka siap kalaupun harus dikuliti kulitnya sehingga lepas dari dagingnya. Ya. Itu nanti angan-angan penduduk di akhirat tuh. Ya. Baru mereka sadar betapa tingginya kesabaran ketika menghadapi musibah. Sampai-sampai orang-orang sehat mengatakan, coba aku di dunia dikuliti tidak apa-apa, kalau akhirnya pahala yang Allah berikan kepada orang sabar itu sebesar ini, gitu maksudnya. Ini kan luar biasa. Tapi ini kan angan-angan nanti. Kita sudah tahu angan-angan orang-orang sehat di akhirat itu seperti ini kan. Sudah tahu dalam hadisnya bahwa mereka akan berangan-angan seperti itu. Tapi kenyataannya kan tidak juga kita terhibur dengan hadis ini. Tetap saja kalau kena musibah ya ngeluh kan gitu ya. Nggak terpikir nanti akan banyak pahalanya. Enggak. Makanya salah satu yang meringankan ujian itu adalah dengan mengingat pahala di akhirat. Hanya dengan itu, apalagi? Ya, seperti Abu Kilabah ini, tidak punya tangan, nggak punya kaki, pandangan rabun, telinga sudah nggak ada, tidak ada yang sehat kecuali lisannya. Tapi dia tahu bahwa di sana ada jaza, ada balasan.
makanya dia sabar. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim, kata Rasul, ma u'tiya ahadun ata'an khairan ma u'tiya ahadun ata' khaira awsa' minas sabri. Tidaklah seseorang itu diberikan pemberian khairun, lebih baik daripada kesabaran. Ya, ini luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sabar itu sedemikian indahnya dan agungnya? Sampai-sampai perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Ini kata-kata siapa? Aisyah. Aisyah yang mengatakan fasabrun jamil. Sabar itu indah. Dia menukilkan perkataan siapa? Nabi Ayub saat kehilangan Yusuf. Nabi Ayub mengatakan fasabrun jamil. Sabar itu indah. Diulang lagi oleh Aisyah radhiyallahu anha, fasabrun jamil. Sabar itu indah. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ucapan ini? Karena ketika itu Aisyah sedang diuji, difitnah oleh orang munafik, dia berzina dengan Safwan ibn Mu'attil, sehingga dibicarakan satu penduduk Madinah. Ada yang terpengaruh dan itu kebanyakan, dan ada yang tidak terpengaruh dan itu sedikit. Sampai Nabi SAW bingung, bagaimana mungkin wanita yang selama ini dicintainya, ya, putri daripada As-Siddiq Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wanita yang sangat cerdas dan mulia, bisa melakukan perzinahan dengan Safwan ibn Mu'attil. Begitu kabarnya, sampai Rasul terpengaruh loh. Dia nunggu wahyu selama 1 bulan, kok gak datang-datang wahyunya tuh, apakah Aisyah berzina atau tidak. Sampai akhirnya dia harus menanyakan sendiri langsung kepada Aisyah radhiyallahu anha setelah 1 bulan tidak pernah berjumpa. Padahal selama ini dia selalu di samping Aisyah, tapi karena masih menunggu wahyu, disabarinya Rasul tidak menjumpai Aisyah sampai 1 bulan. Coba bayangkan. Dan Aisyah ketika itu kan masih kecil. Artinya masih kecil kan, perasaannya lebih peka dibandingkan orang yang sudah tua, yang sudah banyak musibah teruji dengan dia kan gitu. Aisyah masih kecil, ya. Sehingga ketika itu Rasul langsung bertanya, langsung main tembak saja. Aisyah, kalau kau ingin ngaku, gak apa-apa, ngaku saja, ya. Kemudian bertobat, nanti Allah terima tobatmu. Tapi kalau engkau tidak merasa, maka yakinlah pasti akan datang pembelaan Allah. Pasti akan turun wahyu dari langit, akan membebaskan kamu dari tuduhan itu. Coba Rasul memberikan 2 soalan, ngaku atau tidak. Kalimat ini kan berat bagi Aisyah. Kalau umpamanya suami ibu gitu, nuduh sama ibu kan, itu kan berat pertanyaannya, Bu, karena seolah-olah tidak membela, seolah-olah terpengaruh dengan isu di luar. Sehingga Aisyah radhiyallahu mengatakan kepada ibunya dan juga ayahnya Abu Bakar, tolong jawab ucapan Nabi. Saya tidak bisa jawab ini. Ibu bapaknya tidak bisa jawab, hanya bisa menangis saja Abu Bakar dan ibunya Ummu Rumanto. Akhirnya Aisyah, karena sudah tidak ada pembelaan, Rasul mendesak dengan 2 pertanyaan, ibu bapaknya tidak membela dia dan tidak berikan jawaban. Dari situlah muncul kalimat fasabrun jamil. Rupanya sabar itu indah katanya. Apa yang harus aku lakukan kan itu? Ibu bapakku tidak membelaku, Rasul tetap mendesak dengan 2 pertanyaan. Apa yang bisa aku lakukan? Aisyah mengatakan fasabrun jamil, ambil selimutnya kemudian nangis. Nah, itulah yang dilakukan perempuan, nangis saja, apalagi kan itu ibu ya. Ibu ada masalah nangis kan itu. Artinya di sini, kenapa sabar itu indah dikatakan Aisyah radhiyallahu anha? Karena tidak ada sifat dalam Al-Quran melebihi kemuliaan sabar. Karena Allah berikan 3 keutamaan. Cukuplah sabar itu. Kenapa begitu indah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berikan 3 keutamaan yang Allah tidak diberikan kepada yang lainnya. Perhatikan ayat, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadin. Dan kami pasti
akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa kabar gembiranya? Inilah yang kita sedang bicarakan. Ulaika alaihim, mereka itulah akan memperoleh apa? Satu, salawatu mir rabbihim, Allah berikan ampunan akan dosa-dosanya. Yang kedua, warahmah, Allah akan cucurkan rahmatnya kepadanya, kasih sayangnya kepadanya. Wa ulaika humul muhtadun, dan yang ketiga, Allah akan berikan petunjuk kepada mereka. Ampunan, rahmat, petunjuk, ini yang kita hajatkan di dunia. Apalagi tiga-tiganya Allah berikan kepada orang-orang yang sabar, dan Allah tidak berikan kepada yang lainnya. Ya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menutup kajian kita, apa sih buah daripada sabar itu? Pertama, ar-ridha bi qada'illahi wa tuma'ninati wasyu'ur bis sa'adah. Kata ulama yang pertama, buah dari sabar itu orang menjadi redha dengan ketentuan Allah dan juga merasa tenang, dan dia pasti akan senantiasa bahagia. Ibu kalau berjalan dengan takdir, Bu, ibu tidak akan ngeluh. Ya, kalau ibu berjalan dengan takdir, ibu tidak akan ngeluh. Contoh umpamanya diberikan musibah penyakit, ibu mengatakan ini sudah takdir Allah. Sebelum langit dan bumi diciptakan 500 tahun, memang sudah ditulis hari ini, detik ini, jam ini, bulan ini, tahun ini saya harus sakit. Apa yang harus aku lakukan? Kan sudah ditulis di atas. Selesai lah kan gitu. Memang ini sudah ketentuannya, aku harus sakit hari ini. Tapi kalau kita pikir, Bu, dalam setahun lah, pertanyaan saya, ibu lebih banyak menangis atau tertawa? Lebih banyak bahagia atau susah? Lebih banyak makan ataukah lapar? Lebih banyak minum ataukah kehausan? Lebih banyak bercanda ataukah menangis? Kita bisa hitung dalam setahun ini kan. Sebenarnya kebahagiaan yang Allah anugerahkan kepada itu jauh lebih lama dibandingkan keperitan hidup kan. Cuman masalahnya terkadang gara-gara keperitan hidup itu, kebahagiaan yang begitu banyak yang Allah nikmati kepada kita itu, kita lupakan tuh masalahnya. Kalau kita hitung-hitung setahun itu, mungkin lebih banyak senangnya kok kita ini, sedikit sekali mungkin tidak senangnya. Tapi terkadang orang lebih memikirkan yang tidak senang dan melupakan yang senang, itu masalahnya. Nah, kalau kita berjalan dengan takdir kata para ulama, maka ini adalah samaratus sabri, ini buah daripada sabar. Yang kedua, bisabri tatahaqqaq al-izzatu wal karamatu wat ta'idu minallah. Kalau sabar, maka Allah akan berikan izzah, kemuliaan, kemudian juga kekuatan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah mengatakan in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika engkau sabar dan bertakwa, tidak akan memadaratkan tipu daya mereka kepadamu sedikit. Ibu ini kalau digunjing orang, umpamanya satu komplek ini membuli ibu lah, memfitnah macam-macam lah, tapi ibu sabar nggak balas mereka, supaya ibu bisa membedakan antara ibu dengan mereka. Sebab kalau aku balas juga apa yang mereka fitnahkan, lalu apa bedanya aku dengan dia? Sama-sama gila lah. Biar terbedakan mana orang berakal, mana orang gila, sabar, itu maksudnya. Ya kan? Ini ada orang mencaci ibu, ibu caci balik, kan dua-duanya gila, Bu. Ya. Tapi kalau ada orang mencaci, ibu sabar, berarti ibu tidak gila, ibu berakal tuh. Nah, biarlah dia yang gila, selesai. Itu maksudnya. Kan tenang tuh kalau hidup kayak gitu tuh. Supaya terbedakan mana orang waras, mana enggak, mana orang baik, mana orang jahat, kan itu ya. Dengan kesabaran ini terbedakan semuanya nanti. Tapi kalau satunya mencela dibalas mencela, satunya menghina dibalas menghina, ini enggak terbedakan mana yang baik mana yang jahat jadinya. Sama aja kalau begitu. Terkadang orang yang dicela mencela baik lebih mencela daripada orang mencela itu, lebih parah lagi itu. Ya. Mencela orang itu tidak seberapa ke kita, kita pula mencela banyak sama dia. Kan itu seolah-olah dendam berlipat ganda. Ya. Boleh kita membalas kejahatan itu, tapi dengan kejahatan yang sama. Ya.
Kalau saya boleh bahasa kasar umpamanya, orang itu mengatakan anjing kau, maka kalaupun kita harus membalas, kata-katanya dibalikan saja. Kau yang anjing, selesai. Gitu ya. Jangan ditambah, kau babi juga kan. Nah, ini ibu tidak boleh menambah dua kata tuh, kan? Kan dia mengatakan kita cuma satu. Balikan lagi yang satu itu. Jangan ditambah lagi. Makanya Allah mengatakan fajaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha, kan itu. Sayyi'atu mithluha. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha, kata Allah. Balasan orang yang berbuat buruk itu dengan keburukan yang sama, jangan lebih. Ya. Itu kalau kita tidak sabar maksudnya ya. Kalau harus pun menjawab orang itu, maka jawablah dengan yang semisal. Tapi kalau sabar lebih baik, gitu maksudnya. Ini kan kalau harus menjawab, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kama annahu sababun lil auni wan nusrati wal madadi minallah. Sebagaimana sabar juga sebab pertolongan Allah turun dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 125, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafi minal malaikati musawwimin. Ketika bercerita tentang perang Badar, kalau kalian mau sabar, maka Allah akan berikan kekuatan kepada kalian dengan 5.000 malaikat yang akan menolong kalian. Jadi sabar itu akan membuahkan hasil pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sabar itu yurisu sahibuhu darajatal imam, akan mewariskan kepada orang yang sabar itu derajat kepemimpinan. Kepemimpinan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna minhum a'immah, dan ada orang-orang dari mereka yang kami jadikan imam-imam, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka sabar. Kemudian juga itlaqul busyra li ahli sabri, Allah menghabar gembirakan wabasyiri sabirin. Pokoknya berbahagialah dengan berita Allah. Siapapun orang sabar pasti akan dapat berita baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentunya adalah wa fawqa kulli hadza an-naimul mukim fi jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan segala apa yang diuraikan para ulama adalah orang yang sabar pasti akan mendapatkan sorga yang luasnya selangit dan sebumi, sebagaimana Allah mengatakan jannatu adnin, sorga Aden, yadkhulunaha, mereka akan memasukinya, wa man saluha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan dari orang-orang yang baik, baik bapaknya, istrinya atau anaknya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, malaikat akan datang ke semua pintu dan mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar, keselamatan bagi kalian karena kesabaran kalian, dan sorga itulah sebaik-baik nikmat bagi orang yang sabar. Inilah di antara faedah kisah daripada Abu Kilabah Al-Jurmi At-Tabi'i Al-Basri rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Taib, sebelum saya tutup, mungkin ada yang bertanya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, tadi di keterangan Ustaz ada disahkan bagaimana kedudukan kita sewaktu di dunia yang Allah berikan berbagai macam ujian, termasuk itu penyakit yang ada pada dirinya, dan ketika ditampakkan di akhirat, Masya Allah, orang-orang itu mendapatkan pahala yang luar biasa, sehingga orang-orang yang sehat sewaktu di dunia yang tidak diuji dengan sakit, mereka merasa cemburu sehingga berkeinginan seandainya kulit-kulitnya dikuliti di atas itu, ketika dia melihat betapa besarnya nikmat yang didapatkan di akhirat. Yang anak tanyakan Ustaz, dalam satu hadis lain dikatakan
ketika Allah ridho padanya, ketika Allah cinta, Allah berikan kenikmatan kepadanya, itu dalam satu hal Allah akan menjaga keluarganya, Allah akan menjaga dirinya, dan salah satunya Allah akan berikan kesehatan pada dirinya karena rasa cintanya Allah kepada dia. Ini yang terkait dengan kesehatan, ya Ustaz. Iya. Nah, apakah ketika Allah sudah ridho, Allah yang memberikan dia kesehatan sehingga Allah jaga dia dan keluarganya tidak sakit dan mereka sehat terus. Bahkan ada satu kisah seorang suami istri yang tidak pernah cekcok sehingga dia tidak cerai sama istrinya, ya Ustaz, karena Allah memuji dia dengan kenyamanan selalu. Apakah orang-orang yang sehat selalu atas ridho Allah itu juga mereka merasakan hal yang sama dengan orang-orang yang seperti dia lihat ketika diujian terbiasa yang dia diujian? Ya, alhamdulillah. Sedikit kita buka kisah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Kita tahu bahwa kalau kisah-kisah para nabi itu biasanya memang kebanyakan bumbu-bumbunya adalah kisah-kisah Israiliyat. Karena terkadang Quran Sunnah itu sedikit menceritakan mereka. Dan anehnya juga kisah Nabi Ayub itu Allah Subhanahu wa taala sebut di banyak ayat dalam Al-Quran, masyhur kisahnya, tapi tidak dicantumkan secara detail kecuali masalah sakitnya saja, dan itu pun ada di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu kisah Israiliyat hanya pelezat kisah saja ya, karena kita tidak berpegang kepada kisah-kisah Israiliyat, kita ini berpegang kepada Quran dan Sunnah. Israiliyat itu kan hanya pelezat kisah saja. Kita tidak boleh mendustakan secara mutlak, tidak boleh membenarkan secara mutlak, karena diadopsi dari Injil ataupun Taurat kan itu ya. Jadi kita tahu bahwa syaitan itu pernah mengadu kepada Allah Azza wa Jal karena tidak mampu menggoda Ayub. Tidak bisa menggoda Ayub. Ayub diberikan kenikmatan banyak. Badannya sehat, satu keluarganya udah sehat, kaya, udah kaya, dihormati, anak-anaknya juga soleh-soleh semua, ya. Dan dia juga seorang nabi. Artinya kan nikmat luar biasa. Dari dunia akhiratnya ada Nabi Ayub itu. Sehingga setan ini menghadap kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak bisa menggoda Ayub dan mengatakan, ya Rabb, pantas saja Ayub itu susah kugoda karena Engkau berikan banyak nikmat. Coba seandainya ku habiskan nikmat itu, aku dapat peluang untuk menggodanya. Kata Allah, silahkan, Ayub adalah hamba pilihanku, kau tidak bisa menggodanya. Akhirnya kemudian Ayub pun diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Kekayaannya ludas, habis. Ya. Orang paling kaya jadi orang paling miskin. Kemudian setan berusaha menggoda Ayub alaihi salatu wassalam. Tapi Ayub semua mengembalikan kepada Allah. Allah menguji diriku karena dia sayang denganku. Sebagaimana ayat Al-Quran dalam doanya Nabi Ayub itu, qala rabbi inni massaniya dzur wa anta arhamur rahimin. Ya, tetap Ayub mengatakan, ya Allah, rahmati aku, Engkau zat yang maha pemberi kasih sayang dari hamba-hambamu penyayang. Tetap sabar dia dengan memuji Allah. Pada setan menggoda dia tuh, memberikan was-was, hartamu sudah habis loh Ayub. Tapi Ayub tetap mengatakan, ya Allah, rahmati aku karena Engkau zat yang maha pengasih dari seluruh hamba-hamba penyayang. Bersabar. Akhirnya peluang yang pertama gagal. Dibuat peluang yang kedua, diwafatkan semua putra-putra Ayub. Ada yang mengatakan diundang ke salah satu rumah, kemudian digempakan, rumah itu roboh, mati semua anaknya. Ya. Baru saja ludes hartanya, sekarang semuanya mati anaknya. Tapi Ayub masih sabar. Sabar, dan dia tetap mengatakan, Allahumma irhamni wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, rahmati aku, Engkau zat yang maha pemberi kasih sayang dari semua hamba-hamba penyayang. Hilang tuh peluangnya tuh. Datang peluang yang terakhir. Dan ini yang saya tadi diceritakan, peluang sakit.
Orang bisa sabar ketika harta hilang, orang bisa sabar saat kematian. Ini sakitnya nggak sabar nih. Maka Ayub ditimpakan penyakit oleh Allah. Kata Ibnu Katsir, penyakitnya itu benjol-benjol dekat kepala sampai tidak ada yang selamat kecuali lisannya saja yang tidak ada benjolan. Itulah Ayub berzikir terus dengan lisannya. Nggak sabar, istrinya tak sabar. Ayub sabar, tapi istrinya tak sabar. Jadi setan masuk lewat istrinya dan mengatakan, ya Ayub, anta nabiyullah. Lau da'auta rabbaka fa innahu sayastajibu lak. Wahai Ayub, kau ini nabi Allah, kau orang pilihan Allah, berdoalah kepada Allah, tidak mungkin Allah enggak mengijabah kamu loh. Kau seorang nabi. Nah, mulai was-was dari istri itu. Ya. Itu setan yang paling dekat itu istri. Akhirnya diwaswasi itu Nabi Ayub itu. Berdoa kepada Allah. Kau nabi loh, masa kau diam saja kan? Lihat hartamu habis, anak kita mati, kau udah kebanyak penyakit, gimana ini? Stres istrinya. Kenapa istrinya ngomong begitu coba? Wajar istrinya Ayub ngomong begitu sebenarnya, bukan aneh, bukan putus asa, tidak. Karena yang selama ini memberi makan Ayub itu istrinya. Dia yang bekerja ke sana kemari. Sebenarnya tidak putus asa istrinya Ayub. Masalahnya setelah orang-orang tahu itu istrinya Ayub, semua menolak dia. Kenapa? Karena takut dia membawa penyakit yang menular dari penyakit Ayub. Semua menolak, nggak ada yang mau menerima istrinya Ayub bekerja. Sehingga ya ada, gimana saya harus cari kemana lagi kan? Ya, sampai terpaksa dia potong rambutnya kemudian dijual. Rambutnya istri dia Ayub dijual. Karena di zaman itu jangan cerita istri Nabi Ayub, ibu masih kecil-kecil aja rambut masih berharga kan? Zaman dulu kan, ibu masih SD lah kan gitu ya. Rambut itu kan masih berharga. Ya, dijual kok zaman dulu, kok sekarang nggak ada lah kan, dibuang kalau sekarang. Jadi sampai seperti itu, makanya dia ngomong seperti itu, wahai suamiku, kau ini seorang nabi, berdoa kepada Allah. Aku sudah nggak tahan gitu bahasanya. Orang-orang sudah menolakku. Tapi Ayub kemudian mengatakan kepada istrinya, mengingatkan nikmat. Coba renungkan istriku, berapa sih nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita? Berapa tahun? 70 tahun. Ya, 70 sanatan, 70 tahun. Pertanyaannya, berapa tahun Allah uji kita? 18 tahun. Coba bandingkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita kaya, kita banyak keturunan, kita sehat, kita bahagia. 70 tahun Allah baru nguji kita ini hanya 18 tahun. Kalau seandainya aku sabar 70 tahun lagi, sama dengan nikmat yang Allah berikan, ini pun belum apa-apa katanya. Ini kan luar biasa Imamus Sabirin. Ya, karena tadi saya ulang-ulang bahwa kita ini terkadang mengingat nikmat itu ketika di atas nikmat, tapi tidak pernah mengingat nikmat ketika diberikan ujian. Ya, syahidnya dengan pertanyaan itu adalah bagaimana setan itu berusaha mencari peluang supaya orang itu putus asa kalau dia sakit, supaya orang itu bermaksiat kalau dia sehat, kalau dia kaya, kalau dia melampau dan begitu seterusnya. Terkadang dengan peluang-peluang yang terkadang setan itu menggoda bukan di jalur kejahatan saja, terkadang dari kebaikan pun dia uji. Seperti yang saya contohkan tadi. Ya, kalau ada orang kaya, oh Rabbi akroman, Allah sedang memuliakan aku. Nasihati kita, yalah kau miskin kau gak pernah sholat duha katanya. Kan gitu ya. Seolah-olah apa? Seolah-olah dia kaya itu Allah sedang sayang dengan dia. Akhirnya dia ceramai orang, ujub dengan amalan dia. Tapi ketika miskin, tak ada pula ceramah-ceramah orang kaya. Yang ada nyungsap semua usapannya. Artinya bahwa kalau ada suami istri nggak bercerai, ya, kalau ada orang sakit kemudian sedekah, kok nggak sembuh-sembuh. Saya dengar Ustadz ngomong kalau sedekah penyakitnya sembuh. Kok nggak sembuh-sembuh? Iya, ibu nggak sholat. Kan gitu. Satu sisi itu kan setan masuk pulang dari situ kan. Sedekah, nggak usah sholat nanti sembuh kamu kan gitu. Ya nggak sembuh-sembuh, gimana pula kalau satu sisi dia beribadah, ibadah pentingnya pula ditinggalkan. Jadi terkadang belum tentu orang yang sehat terus, kemudian nggak bercerai-cerai terus, sakinah terus gitu ya. Tapi kalau kehidupan mereka jauh daripada syariat, sesungguhnya mereka itu tidak dalam kehidupan bahagia, tidak sedang baik-baik saja, mungkin bahasa seperti itu. Dan itu boleh saja istidraj. Istidraj itu sengaja Allah berikan nikmat, nanti pada waktunya tidak di dunia, di akhirat Allah adab. Gitu maksudnya.
Ya. Mungkin di dunia selamat dia dari makar Allah, tapi di akhirat tidak ada satupun yang selamat. Masalahnya setan ini terkadang memberikan was-was kepada yang lainnya dan mengatakan, kamu yang ngaji, kamu yang sholat, kamu yang ikut sunnah, kamu kayak gini. Tengok tuh orang awam tuh, tak sholat tak apa, senang hidupnya. Nah, di sini setan kadang-kadang buka peluang tuh. Justru ketika kita semakin dekat kepada Allah, disitulah ujian turun. Karena Allah mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau suka dengan hambanya, karena dia dekat dengan Allah, Allah uji dia. Bukan dibiarkan, bukan disenangkan, diuji dia. Betulkah keimanan dia ataukah dusta? Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Kalau dia redha dengan ujian itu, Allah tambah lagi ujiannya. Redha lagi, Allah tambah lagi. Karena ujian itu disesuaikan dengan iman. Kalau makin kuat imannya, kencang pula ujian itu. Kalau imannya makin rendah, Allah kurangi ujiannya. Karena Allah tidak mungkin membebani sesuatu kepada orang yang tidak sanggup untuk terbebani dengan sesuatu itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi jangan pernah tertipu atau baik melihat orang atau diri sendiri kalau itu hanya sekedar istidraj dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan nyambung lah jawabannya. Taib, saya kira cukup ya. Saya ada acara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu